Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 12 Juni 2021, Gereja Sejagat merayakan Pesta Wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria, dan kami dalam Singkat Sabda Allah atau SVD merayakan Pesta Keempat Martir SVD Korban Perang Dunia Kedua berasal dari Polandia. Mereka adalah Beato Ludovicus, Stanislaus, Aloysius, dan Gregorius. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kita diajak untuk bersikap jujur dan berkata benar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami seorang ibu yang suci hatinya, yaitu Bunda Maria, dan keempat beato martir dalam Serikat Sabda Allah yang sudah memberi diri kepada gereja dan selalu membela iman dan bersikap jujur dalam hidup. Semoga kami pun selalu mengikuti contoh hidup mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan iya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersikap jujur dan berkata benar. Hari ini Yesus mengajak para pendengar dan kita semua agar selalu bersikap jujur dan berkata benar. Katanya, jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Mengapa Yesus berbicara tentang kejujuran dan kebenaran? Dengan sengaja dia ngomong tentang hal itu karena dia adalah sumber segala kebenaran dan kejujuran. Tidak ada penipuan dan kepalsuan yang bisa kalahkan Tuhan. Penipuan terhadap Tuhan tidak membuat Tuhan kalah. Sebaliknya, kitalah yang akan mendapat malapetaka dan penderitaan. Sabdanya adalah kebenaran dan hukumnya pun adalah kebenaran. Kebenaran membebaskan kita dari segala ilusi, khayalan dan kepura-puraan. Yesus Kristus katakan kepada murid-Nya, "Kebenaran akan membebaskan kamu." Pertanyaan kita, mengapa kita sering jatuh dalam ketidakjujuran dan cenderung berkata tidak benar? Apa yang membuat kita begitu gampang menipu dan memasang topeng di wajah kita? Alasan utama adalah karena kebenaran dan kejujuran sangat menuntut komitmen, tanggung jawab dan pengorbanan. Kita dituntut untuk harus hidup sesuai dengan kata-kata dan tugas kita. Sikap dan cara hidup kita harus selalu dibimbing oleh apa yang kita katakan. Contohnya, kalau saya katakan saya berjanji untuk kunjungi orang sakit setiap hari Kamis, maka setiap hari Kamis saya harus menjalankannya tanpa alasan untuk mengingkarinya lagi. Atau saya berjanji untuk memberi seseorang sesuatu.
Saya harus tepati janji itu tanpa alasan untuk mengingkarinya. Hari ini kita merayakan pesta hati tersuci perawan Maria. Dia adalah contoh kejujuran dan berkata benar. Sekali dia berkata kepada malaikat Gabriel, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," maka sejak saat itu sampai ia diangkat ke surga, ia selalu hidup jujur dan berkata benar. Apapun tantangan hidup yang dialaminya, ia selalu taat mengikuti dan selalu promosikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia selalu melihat dirinya sebagai seorang hamba. Demikian pun keempat martir dari Serikat Sabda Allah. Mereka tekun melaksanakan tugas pelayanan sebagai biarawan misionaris. Mereka siap dibunuh, mati demi iman. Mereka adalah martir Kristus. Janji untuk suci, taat, dan miskin dihayati dan diamalkan sampai akhir hidup mereka. Kejujuran dan kebenaran selalu diprioritaskan. Bagaimana dengan kita? Marilah saudara-saudari promosikan kejujuran dan kebenaran, karena bersikap jujur dan berkata benar akan selalu membebaskan kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menuntun dan mendorong kita agar kita selalu bersikap jujur dan berkata benar apapun situasi yang sedang kita alami. Kita memohon Bunda Maria dan para martir SVD untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.